Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan materi kita di pembelajaran PJOK ya, kelas 8 ya. Nah, sebelum kalian melanjutkan video ini, kalian harus persiapkan diri kalian, siapin buku paketnya dan siapkan alat tulisnya. Dan yang belum mandi dulu, yang belum makan dulu, yang belum cuci tangan dulu, yang belum bangun cuci muka, ya sikat gigi, sarapan, dan yang lain-lain. Oke, jika sudah siap, jika belum, pause dulu. Sekarang pause. Jika sudah, play. Nah, itu. Oke, lanjut. Kita sebelumnya sudah membahas materi, yaitu di bagian A tentang hakikat pergaulan bebas, dan kalian sudah mengerti bagaimana apa saja yang terkandung dalam pergaulan bebas. Kegiatannya itu akan ada narkoba, miras, seks bebas, dan kenakalan remaja dan kriminalitas yang lainnya seperti itu. Dan alasannya kenapa bisa terjadinya pergaulan bebas. Bahkan orang dewasa pun bisa terkena pergaulan bebas. Nah, karena ada kurangnya faktor ke orang tua dan kurangnya pendekatan rohani. Lalu kalian sudah belajar tentang tumbuh kembang remaja dan kaitannya perilaku pergaulan yang bagian B-nya. Sekalian melihat ada identitas dirinya, faktor keluarga, dan lihat yang di nomor 3-nya kontrol diri, jadi 109. Dan kalian melihat di tabel kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat diterima dan tidak dapat diterima di lingkungan gitu, supaya kalian diakui dan supaya kalian bisa diterima dalam pertemanan seperti itu. Ada yang kalau orang bodoh dia ditolak, kalau orang pintar dia malah disenangi. Lanjut, juga ada hal-hal positifnya dalam pertemanannya, dalam pertemanan, dan ada hal-hal negatifnya. Selanjutnya, yang bagian C, dampak pergaulan bebas. Bagian C, dampak pergaulan bebas. Nah, dampak-dampaknya nih, langsung saja saya ke intinya saja. Jadi intinya dari dampak yang sudah kalian pelajari dari akibat pergaulan bebas itu, yang pertama menciptakan kenangan buruk. Nah, jika ternyata diketahui masyarakat, tentu yang malu bukan saja diri sendiri, melainkan keluarganya gitu. Jadi ya adanya suatu kejadian, jadi kalau diingat-ingat, kenangan buruk nih, misalkan ya kalian pernah diapain atau kalian pernah gimana, jadi terngiang-ngiang gitu. Apalagi kalau masyarakat tetangga tahu gitu, ntar kalau diomongin gak enak. Terus habis itu kalau kalian mengingat kejadian itu, terus kalian ingat tetangga kalian, gak enak juga. Nah, sekalipun mungkin masyarakat tidak mengetahuinya atau orang sekitar tidak mengetahui, ya mungkin tidak bisa tenang, mentalnya terganggu kenangan buruk masa lalu. Contohnya misalkan suatu anak seseorang diperkosa, terus kalau masyarakat tahu, jadi itu si anak ini jadi insecure dan dia takut ke dunia masyarakat karena takut dicap jelek, takut dipikirin yang aneh-aneh. Terus habis itu dia menjadi trauma tersendiri bagi si anak itu, kasihan banget gitu. Jadi takut ketemu orang, jadi dia menutup diri, mentalnya tertekan karena dia telah dilecehkan seperti itu. Kenangan-kenangan buruk itu yang membuat mental tertekan sehingga akhirnya bunuh diri. Kacau sih. Ya, yang kedua, kehamilan di luar nikah dan akibatnya. Malapetaka bagi bayi yang dikandungnya dan beban mental bagi yang sangat berat bagi ibunya. Jadi hamil di luar nikah jangan sampai terjadi di kalian. Saya doakan semua yang terbaik, semua yang baik buat kalian. Jangan sampai kalian pacaran dulu, jangan sampai kalian melakukan kegiatan seks di luar nikah seperti itu. Jangan sampai kalian hamil seperti itu. Ya buat yang cowok juga jangan sampai hamil, bingung juga kan itu. Lanjut, karena kalau hamil luar nikah ya kasihan anaknya, mau diaborsi, mau digugurkan atau mau dilanjutkan. Kalau digugurkan, yang kasihan ibunya, mentalnya gitu, karena digugurkan itu pasti sakit gitu, dan ibunya pasti sangat menyesal, terus sangat mengalami kesakitan. Kalau dilanjutkan ya harus menanggung malu selama 9 bulan perut hamil, nggak bisa keluar ketemu masyarakat luar kan gak enak kan, takutnya hijau hamil tapi nggak tahu bapaknya siapa, kasihan.
Selanjutnya bagian C, tindakan kriminalitas gitu. Ya ini yang tadi yang tindakan aborsi ya. Terus habis itu nanti kalau ketemu geng-geng juga kadang kalau lagi minum-minum, mabuk, terus melakukan tawuran. Kalau dulu konsep tawurannya itu anak-anak sekolah mana nongkrong di suatu tempat A, terus sekolah tempat B lewat. Cuman berawal dari saling lihat-lihatan doang. Apa lu tuh, tungguin datang langsung pasukan yang B sama yang A. Lu tadi ngapain nyolot tuh, ayo ribut ya, langsung sabuk gesper keluar, tok ditak pok gitu. Padahal cuma dari belakang pandang-pandangan gitu. Ya lucu lah gitu ya. Lebih lucu lagi kalau saya ceritakan di kelas, jadi kita saling ketawa gitu ya. Dulu kan ya sangat dekat dengan tawuran di angkatan saya dulu kan. Kalau sekarang kan kalian mungkin mendengar kata tawuran di alam sekolah pun sudah sangat jarang. Seperti itu. Minum-minuman, narkoba pun saya pernah berada di tempat-tempat lingkungan yang teman-teman pemakai narkoba semua, ada yang pakai suntikan, dan saya kasihan gitu. Jadi, karena kalau narkoba sekalinya kalian sudah coba ketagihan, jangan itu racun, itu kacau itu. Coba ketagihan, kalau kalian nggak pakai rasanya kalian gigil step, minuman keras, bukannya es batu ya, tapi ya minuman beralkohol. Nah, jika dalam kesulitan keuangan mereka akan terpaksa mencuri atau malak. Saya pernah dipalak dulu. Jadi waktu lewat suatu tempat, saya dipanggil, woi sini woi gitu, gitu. Teman saya tetap jalan terus karena si yang manggil saya itu tetap maksa manggil, udah saya samperin, apa bang, bagi duit. Kebetulan di duit tinggal ada 2.000, bang cuma ada 2.000, udah sana pergi, salah tuh 2.000. Nah, penyebaran penyakit pergaulan bebas remaja ini cenderung menularkan penyakit yang diderita melalui perilakunya. Jadi entah itu minum-minuman satu gelas yang sama, terus bersentuhan fisik, suntik yang sama, terus berhubungan seks, yang pun dan yang lainnya itu jangan ya, kalian jangan pernah coba ini. Apalagi kalau teman kalian ada penyakit, terus kalian satu gelas minum yang sama, kalau nggak satu suntik. Lanjut, keterlanjuran dan timbul rasa kurang hormat. Gitu, perilaku seks bebas atau free sex tanpa pemakaian narkoba menyebabkan suatu keterlibatan emosi dalam dirinya. Semakin sering hal itu dilakukan, semakin mendalam rasa ingin mengulanginya. Gitu. Semakin sering laki-laki melakukan, maka hubungan batinnya pun semakin renggang terhadap pasangannya dan ingin berganti pasangan. Ini kalau yang seks bebas, kalau dia semakin sering melakukan seks, terus dia ingin melakukan dengan hal-hal yang lain, cewek yang lain tuh. Jangan gitu. Wanita yang melakukan aborsi berisiko pada kesehatan dan keselamatan secara fisik serta gangguan psikologis. Yang kasihan. Nah, ini kalian lihat ada beberapa penyakit yang ditimbulkan dari aborsi. Ada kematian mendadak karena pendarahan hebat. Lihat di halaman 113 yang di bawah gambar boncengan motor tuh. Kematian secara lambat akibat infeksi serius, rahim sobek, kerusakan leher rahim dan kelainan pada plasenta pada-hari, terus timbul penyakit kanker payudara, kanker hidung, kanker leher rahim, terus yang 6 mandul, tidak mampu memiliki keturunan lagi, 7 infeksi rongga panggul, 8 infeksi pada lapisan rahim. Nah, aborsi berdampak buruk terhadap keadaan mental seorang wanita, ya kasihan sekali. Oleh sebab itu sangat penting untuk diperhatikan adanya perhatian khusus orang tua remaja untuk mengajarkan pergaulan yang baik dan benar. Jadi kalian harus mengikuti pergaulan yang baik dan benar. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang aneh lagi. Terhadap pertemanan dunia sosial media pun harus dijaga. Nggak boleh tiba-tiba asal saling kenal, ketemuan itu hati-hati, nggak boleh itu. Nah, oke, nih hasil penelitian nih, remaja mengetahui tentang seks itu yaitu kebanyakan melalui teman. Padahal teman sendiri pun itu masih cetek ilmunya. Terus yang kedua film porno. Aduh, jangan sampai kalian nonton film porno juga tuh.
Nah, jadi sebagian kecil hanya tahu dari sekolah dan orang tua. Makanya ini lebih penting edukasi kita sebagai pihak sekolah mengedukasi kalian tentang pengetahuan seks dan bahayanya. Itu karena kenapa? Ini perlu kalian pelajari supaya kalian tidak tabu dan kalian mengerti dampak-dampak apa saja yang terjadi jika kalian sudah jatuh ke dalam pergaulan bebas, terutama di seks bebas ini di luar nikah. Itu nggak boleh. Nah, ini biasanya terjadi karena akibat salah pergaulan dan nonton film porno. Itu. Jadi kalian harus hati-hati, jangan sampai kalian jatuh ke dalam pergaulan bebas. Oke, jaga kesehatan, jaga dimanapun diri kalian berada, tetap ikuti protokol kesehatan, pakai masker jika kalian keluar, dan kalian harus selalu sedia cuci tangan. Oke, ya. Terus doakan yang terbaik buat keadaan bangsa dan negara kita. Cukup sekian dari saya. Tugasnya video presentasi lagi tentang materi bagian C seperti ini. Nah, lanjut bagian D nih, karena masih ada 11 menit. Karena bagian D juga sangat dikit, langsung bagiannya. Jadi minggu depannya, jadi PJOK selanjutnya minggu ini itu pengumpulan tugas semua. Minggu depannya kita PH. Sistem PH-nya kalian semua harus mengumpulkan tugas semuanya tuh. Kalau nggak ngumpulin tugas ya nggak bisa PH. Jadi kalian video lisan, entah itu melalui Zoom atau Google Meet, menjawab satu pertanyaan lisan. Pokoknya di minggu depan ya. Langsung bagian D, kalian bikin video presentasi tugasnya entah itu bagian C atau D gitu. Ada beberapa hal yang perlu diketahui agar pergaulan bebas dapat dicegah, yaitu sebagai berikut. Nah, pencegahan pergaulan bebas. Peningkatan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Semakin dekatkan diri kepada Tuhan, rajin baca Alkitab, saat teduh gitu. Nah, ini kan kelas 8 kan Kristen semua ya, kan harus doa gitu. Rajin ibadah. Yang B, memperbaiki cara pandang dan mencoba bersikap optimis dalam kehidupannya gitu. Jadi kan harus merasa diri kalian optimis, jangan sampai minder, jangan gua nggak bisa apa-apa, gua minder, orang tua gua kayak gini, terus gua jelek ya udah. Jangan, kalian harus optimis, saya bisa, saya mampu, saya punya kelebihan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya menjaga keseimbangan pola hidup. Nah, ini jadi supaya emosi kalian pun terjaga. Jadi ya waktunya malam ya tidur, bangun pagi ya harus teratur, meskipun di rumah harus dibiasakan ya pagi sarapan, makan, belajar gitu. Sehingga kalau kalian pola hidupnya teratur, mengumpulkan tugasnya pun teratur seperti itu. Nah, jujur pada diri sendiri, nggak boleh bohong. Kalau kalian bilang sakit ya sakit gitu. Kalau kalian ya terutama kalau kalian lapar ya makan, seperti itu. Jadi nggak boleh memaksakan harus bohong pada diri sendiri. Yang D, memperbaiki cara berkomunikasi gitu. Jadi yang harusnya kalian biasanya jarang ngomong kepada orang tua, coba deh kalian komunikasi. Kalau ada apa-apa cerita ke saudara, ke orang tua, atau ke hal-hal yang lain. Jangan sampai teman kalian tahu terus malah jadi bahan gunjingan atau bahan ejekan bagi teman-teman kalian. Kan kalau kita cerita pada orang yang benar, itu akan mendapatkan solusi yang terbaik dan yang bagus, seperti itu. Selanjutnya, berpikir untuk masa depan gitu. Tanamkan pertanyaan kepada setiap remaja, apa yang akan terjadi pada dirinya nanti jika lalai dalam menyusun langkah untuk masa depan. Nah, lakukan hal itu diiringi dengan tindakan positif untuk kemajuan diri. Dengan demikian remaja akan berpikir panjang untuk melakukan hal-hal yang menyimpang atau akan terkurang. Jadi gini, kita berpikir konsekuensi yang terjadi di kita itu akan seperti apa. Contohnya jika kita merokok, ya kedepannya kita akan jadi kecanduan merokok, terus kita malah apa-apa rokok, terus dipandang orang kan jadi negatif ya. Tadi kita merokok jadi ngerokok, terus masalah kesehatan, kalau sudah merokok pasti penyakitnya paru-paru, seperti itu. Jadi harus mikir kedepannya konsekuensi yang terjadi kalau kalian melakukan hal-hal yang positif kedepannya. Contohnya saya mau latihan nari, kedepannya pasti positifnya saya menjadi penari yang hebat. Terakhir, peran aktif tiap orang tua dan anggota masyarakat memberikan motivasi positif beserta sarana dan prasarana yang dibutuhkan remaja saat proses remaja. Jadi
semua kebutuhan yang kalian mau, kalian minta ke orang tua, ya kalian diskusikan. Aku mau aku mau belajar ini, ngedit video, aku butuh laptop yang ini, ya coba diskusikan. Orang tua pasti akan berusaha untuk memenuhinya. Jika misalkan saya mau nari, aku mau beli sepatu ini untuk nari, ya silakan. Semuanya itu harus butuh dikomunikasikan. Bisa saya udah, tapi saya malah diomelin mama saya. Kalian harus bersabar saja, doa saja. Seenggaknya kalian sudah ngomong. Pasti kedepannya orang tua kalian pasti bakal kepikiran dan akan menyisihkan beberapa uang dari usaha kerja keras untuk membeli apa yang kalian mau. Tapi kalian juga harus ingat, jangan sampai kalian udah jarang bantuin orang tua, tapi maunya mintanya doang. Jangan. Jadi kalian ambil dulu hati orang tua kalian. Kalian jadi harus rajin, anak yang taat, anak yang nurut pada orang tua. Apa saja yang dimau orang tua, kalian harus laksanakan. Nah, kalau kalian sudah melakukan itu, apapun yang kalian minta pasti dipenuhi. Sama seperti kita meminta sesuatu pada Allah Bapa, kita sudah menuruti segala kehendaknya. Kita berdoa apa yang diminta sama kita, ya Bapak akan kehendaki, Bapak di surga. Nah, ini tugas yang bagian D-nya, sikap dan perilaku bergaul. Ini contohnya ingin berkumpul di rumah teman, upaya yang dilakukan minta izin kepada orang tua, jika disetujui ada batas waktunya. Terus yang kedua contoh ingin pergi futsal, terus upaya yang dilakukan izin kepada orang tua, jika disetujui batas waktunya berapa, seperti itu. Terus tempatnya di mana, seperti itu. Ini yang harus kalian kerjakan di buku tulis. Kalau di sini boleh di foto kirim ke saya 119. Jadi tugas bagian D yang ini. Jadi tugas presentasinya bebas mau yang C atau yang D gitu. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya pendek. Oke, bab 9 sudah habis. Jangan lupa di video selanjutnya itu hanya mau melengkapi tugas, minggu depannya PH 17 menit cukup sekian dari saya dan terima kasih, sampai jumpa.